Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pelajaran saya mulai ini jam 10 lebih 10. Oke. Saya cek PTT dulu. Oke. PTT sudah tampil belum? Halo? Sudah. Oke, saya ngecek dulu ini ya. Ngecek dulu. Nah, perhatikan. Ini sudah ada, bisa dilihat ini. Excel ini. Halo? Tidak ada, Pak. Bisa, Pak. Excel ini nggak bisa dilihat? Halo? Oh, bisa udah, Pak. Bisa, oke. Nggak terbaca nggak apa-apa. Saya bacakan ini ya. Yang nggak ngerjakan tugas. 1. Aisyah. 2. Seva. Apa? Tugas kemarin. Iya. Saya ulang, yang nggak kerjakan tugas. Aisyah, Seva, Aurel, Bagus, Debiardi, Firda, Dimas Jazuli, Marcella, Giovanni, Rohmat, Mirbat, Talita, Usria. Itu yang gak ngerjakan tugas ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Nanti jangan nyala-nyalakan. Oke. Pelajarannya kemarin saya sudah membahas sampai pada siklus CO2. Saya sudah cek catatan saya. Tadi kemarin itu sudah sampai siklus CO2. Coba tak lihatnya dulu sampainya di sini. Bentar. Bentar dulu ya. Siklus. Nah, ini kemarin itu siklus air ini sudah, coba dilihat. Kemudian siklus air sudah, siklus CO2. Nah, sekarang maunya adalah siklus nitrogen. Halo? Halo? Halo. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, saya coba tak ceknya dulu kalau ada yang masuk ini. Nah, ini Rafli. Saya mesti harus ngecek lagi itu yang baru masuk itu. Oke. Jadi kemarin saya sudah jelaskan sampai siklus CO2. Cuma sebelum ke siklus, sebelum saya melanjutkan, maka harus kembali ke ini dulu. Supaya nggak jujuk. Perhatikan. Bisa dibaca? Halo? Bisa, Pak. Oke. Jadi begini. Saya ini selalu kembalinya ke ngulang ini ya. Bahwa seluruh kehidupan itu butuh materi, butuh energi. Ini sama Allah dicukupi lewat aturan-aturan yang sudah kita bahas. 1. Makhluk hidup diatur tempatnya, namanya habitat. Makhluk hidup diatur hubungannya, interaksinya. Ada mutualisme, komensalisme, macam-macam. Terus masing-masing punya peranan sendiri-sendiri, namanya nesia. Ada produsen, konsumen, siapa makan siapa. Sudah kita bahas. Kemudian supaya kehidupan ini normal sama Allah, yang dimakan dengan yang memakan, jumlah dan beratnya diatur. Membentuk yang namanya piramida.
Kemudian Allah membuat jalur perpindahan materi dengan energi lewat proses makanan, nama rantai makanan, sama jaring-jaring, sama perpindahan materi namanya siklus materi. Nah, yang siklus materi ini kita sudah mempelajari siklus air, siklus oksigen, siklus karbon. Sekarang siklus nitrogen, gitu ya. Nah, coba saya lihatnya dulu siapa yang masih gabung lagi nih, Giovanni. Nah, sekarang saya lanjutkan siklus nitrogen. Lewat apa? Ini dulu. Bisa dilihat ini? Halo? Bisa dilihat ini ya? Animasi ini? Nah. Oke, kalau bisa, kalau sudah dilihat, pengantarnya dulu. Nanti nitrogen itu berputar di alam ini, bentuknya macam-macam. Satu bentuknya N2. Ada di mana? Atmosfer. Dua bentuknya protein. Ada di mana? Di dagingnya hewan, di biji-bijian. Itu protein. Tiga bentuk nitrogen itu di alam itu apa? NH3 amonia. Ini bisa di air, bisa di tanah. Tiga yang mengandung nitrogen itu apa? Nitrit, NO2. Tiga nitrat. Itu benda-benda yang mengandung nitrogen yang diputar oleh Allah di alam. Ya. Saya ulang. Jadi apa saja bentuknya nitrogen? Ini bentar dulu ya. Satu, N2. Di mana? Atmosfer. Dua, protein. Di mana? Di daging. Di buah-buahan, di biji-bijian. Tiga, amonia. Di air, di tanah. Berikutnya NO2 nitrit di air, di tanah. Berikutnya NO3 nitrat. Itulah bentuk-bentuk nitrogen. Nah, sekarang proses. Ada proses apa saja untuk mutar nitrogen itu? Satu, ada proses hujan dan petir. Nih. Hujan dan petir. Dua, ada proses ekskresi dan kematian. Ekskresi itu apa? Berak, kencing, berkeringat. Nah, itu menghasilkan kotoran, sama dengan mati ini, death, itu menghasilkan bangkai. Tiga, ada proses penguraian. Empat, ada proses penyerapan oleh tanaman. Nanti ada dua. Tanaman khusus namanya disebut tanaman legum. Apa maksudnya? Bahasa Indonesianya ini berbiji polongan, bijinya jejer-jejer memanjang, kacang-kacangan itu. Itu khusus tanaman legum. Kemudian nanti ada tanaman umum, bukan legum. Apa? Seluruh tumbuhan di alam ini. Oke? Jadi itulah pengantarnya bagaimana siklus ini diputar sama Allah. Nitrogen. Oke? Sekarang saya stratkan. Oke, pertama ya, nitrogen di alam itu nanti sama Allah akan dimasukkan ke tanah. Lewat apa? Lewat petir ini. Jadi kalau ada hujan, ada petir, itu berarti Allah itu sedang memasukkan nitrogen ke dalam tanah. Gitu. Itu pertama. Kedua, kalau ada hewan berak atau hewan mati, kotorannya dan bangkainya masuk juga ke tanah. Tiga, nitrogen yang masuk dari udara tadi di dalam tanah dirubah jadi amonia. Sama juga dengan ini, kotoran dan bangkai dirubah jadi amonia. Lewat proses namanya penguraian. Siapa yang menguraikan? Nanti bakteri. Apa rumusnya amonia? NH3.
Jadi ini nitrogen dirupa oleh bakteri jadi NH3. Kemudian ini dagingnya ini kalau mati kotorannya ini dirupa oleh bakteri namanya penguraian jadi NH3. Gitu ya. Kemudian NH3 itu oleh bakteri dan jamur dirupa jadi NO2. Prosesnya ini nanti namanya nitrifikasi. Dirupa jadi NO3, nitrifikasi. Nah, nanti NO itu akan diserap oleh tumbuhan. Dipakai membuat biji-bijian. Sebagian NO ini akan dirombak oleh bakteri menjadi N2 ke udara, menjadi gas. Ini prosesnya namanya denitrifikasi, gitu ya. Oke, saya jalankan. Nitrogen is added to the nutrient cycle in the form of ammonia by industrial processes. Nitrogen is added to the nutrient cycle in the form of ammonia. Kalau saya jalankan pakai bahasa Inggris, kamu yang nggak ngerti juga kan? Di sini coba. Nitrogen is added to the nutrient cycle in the form of ammonia by industrial processes. Nitrogen is added to the nutrients energy. Macet tadi. Apa macetnya di mana ini? Kita lihat. Nitrogen from the atmosphere is fixed by free-living nitrogen-fixing bacteria that live in the soil. Oke, banyak yang macet. Nanti saya ganti kalau banyak yang macet. Convert nitrogen to ammonia, which can be used by plants to make amino acids. Oke, nah karena banyak macet saya ganti satunya. Perhatikan. Nah, mana yang pakai ganti ini? Bentar dulu, ini ada yang masuk. Kalau ada yang masuk harus saya. Oh, nggak ada. Oke, saya tanya dulu. Ini sudah bisa dilihat? Halo? Bisa. Halo? Bisa ya? Oke, sekarang yang ini sama dengan tadi. Sama dengan tadi ya. Oke, keterangannya sama. Nanti saya yang jelaskan, kemudian kamu matanya melihat ini, telinganya dengar saya, melihat ini yang sedang bergerak itu saya terangkan gitu ya. Oke. Biar habis dulu, nanti kalau sudah habis saya mulai lagi. Bentar dulu ya. Mulai lagi nanti. Oke, sebelum saya play, sama pengantar dulu. Pertama, nitrogen yang ada di udara itu namanya N2. Kemudian ini gambar apa? Gambar bakteri yang mengubah-ubah nitrogen nanti. Karena nitrogen bentuknya berubah-ubah. Di udara bentuknya N2. Di dalam tanaman dan di hewan bentuknya protein. Itu nanti. Kemudian di tanah sini bisa NH3 amonia, bisa NO2 nitrit, bisa NO3 nitrat. Gitu. Ini ada yang masuk tak masih? Oke, nggak ada. Masih bisa dilihat? Halo? Masih bisa dilihat? Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, saya ulang pengantarnya. Nitrogen di atmosfer rumusnya N2. Nitrogen di tanaman itu bentuknya protein. Yang mengandung protein itu tanaman biji-bijian. Nitrogen di hewan bentuknya itu protein juga, dagingnya hewan. Kemudian kebutuhan nitrogen tumbuhan dibagi dua. Satu tumbuhan umum.
Menyerap nitrogen dalam bentuk apa? Nanti diterangkan. 2. Legum, kacang-kacangan. Ini menyerap nitrogen tidak sama dengan tumbuhan umum. Kemudian ini gambar bakteri-bakteri yang mengubah-ubah nitrogen itu. Oke, siap ya? Sekarang saya klik. Nah, saya klik, nanti saya ngomong sesuai dengan ini. N2 masuk ke tanah, dirubah menjadi amonia oleh bakteri. Amonia dirubah menjadi nitrit oleh bakteri. Nitrit dirubah jadi nitrat oleh bakteri. Kemudian nitrat dirubah lagi menjadi N2 di udara oleh bakteri. Kemudian nitrat ada yang diserap oleh tanaman umum. Menjadi makanan dimakan hewan, protein. Kalau hewan ini berak atau mati, diuraikan menjadi amonia. Amonia jadi nitrit lagi. Saya ngikuti ini ya. Nitrit dirubah jadi nitrat. Nitrat dirubah jadi N2 ke udara. Kemudian N2 masuk ke tanah lewat petir tadi. Diserap oleh tanaman khusus legum. Nah, yang lain itu dirubah menjadi nitrat begitu. Oke? Oke, sekarang saya tunjukkan yang dalam bentuk diam. Supaya nggak bingung. Oke. Dalam bentuk diam. Perhatikan. Nah, ini dalam bentuk diam ya. Bisa dilihat? Halo? Halo? Bisa dilihat ya? Oke, sekarang saya terangkan yang bentuk diam ini. Perhatikan. Apabila ada hujan, ada petir, maka di situ terjadi pengambilan nitrogen. Namanya fiksasi. Jadi nitrogen itu sama petir dikembalikan lagi ke tanah sini. Namanya fiksasi. Oke ya. Nah, sekarang nitrogennya yang ada di tanah itu nasibnya 2. Diserap oleh tanaman khusus tadi itu, legum namanya. Atau dirubah. Nitrogennya yang ada di sini. Dirubah jadi apa? Nanti dirubah jadi nitrat, NO2. Jadi nitrit. Gitu. Tapi urutannya nanti ini. Jadi nitrogen yang ada di sini dirubah jadi NH3 atau NH4, boleh. Ini amonia. Yang mengubah bakteri. Itu. Nanti dari amonia dirubah jadi nitrit NO2 yang mengubah bakteri. Dari nitrit menjadi nitrat yang mengubah bakteri. Nah, nanti nitrat itu diserap oleh tanaman normal. Bukan tanaman legum. Kemudian nitrat itu sebagian akan diuraikan oleh bakteri menjadi N2 di udara. Pengubahan itu nanti sesuai dengan nama-nama. Membentuk nitrit namanya nitrifikasi. Membentuk nitrat, nitrifikasi. Nitrat diubah jadi ini di udara namanya denitrifikasi, gitu ya. Oke. Kemudian kalau tidak ada petir, nitrogen di sini habis, tanahnya tandus, manusia mengganti nitrogen itu melalui pupuk. Makanya disebut pupuk itu mengandung nitrogen bernama urea, disebut pupuk urea, begitu. Oke? Nah, kata-kata penting ya, kata-kata penting. 1, fiksasi. Apa itu pengambilan? 2, nitrifikasi. Apa itu pembentukan nitrit, nitrat? 3, kata penting denitrifikasi. Apa itu pengubahan nitrat menjadi N2 di udara? Itu. Kemudian semua proses di dalam tanah ini nanti namanya penguraian. Apakah itu nitrifikasi, denitrifikasi, semua ini disebut penguraian. Pelakunya bakteri. Nah, bakterinya digambar seperti ini, bakteri, begitu. Oke? Jadi secara umum nanti siapa yang mengambil N2? Tanaman legum.
Kalau tanaman umum mengambil NO3 itu nanti. Nah, hewan ini mengambil N apa tidak? Tidak. Memakan protein. Kamu mengambil nitrogen apa tidak? Tidak. Nitrogennya dalam bentuk protein. Kamu makan daging, makan biji-bijian itu nitrogen, mengandung nitrogen, protein gitu ya. Nah, kalau kamu kencing, kamu berak, atau kita mati, diuraikan menjadi gas yang gak enak namanya amonia itu. Itu semua adalah cerita tentang nitrogen. Halo? 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 Iya, Pak. Ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Siapapun boleh jawab. Siapapun boleh jawab. Apa? Benar, Pak, saya mau tanya. Ya, ya. Itu setiap bakteri yang mengubah nitrogen itu ya, mengubah nitrogen berbeda-beda itu bakterinya sama atau berbeda? Bakterinya beda. Nanti bakterinya itu punya nama sendiri-sendiri. Jadi misalnya begini. Yang mengubah NO2 menjadi NO3 itu bakteri apa gitu, ada. Prosesnya nitrifikasi. Itu nanti kita bahas di bakterinya nanti. Yang mengubah NH2 menjadi NH3, 4 ini bakterinya bernama apa. Jadi ini punya nama sendiri-sendiri ya, ini bakterinya itu. Jadi di tanah itu banyak bakteri gitu. Oke? Ada yang bertanya lagi? Halo? Halo? Coba siapa yang bisa ngikuti ini aja. Apa bentuk nitrogen di udara? Bentuknya apa tadi? Dipilih. Halo? Apa bentuk nitrogen di udara? Nggak nyaut, bentuknya N2 gitu. Berikutnya saya tanya, apa bentuk nitrogen di dalam tubuhnya makhluk hidup, di tumbuhan maupun hewan? Dalam bentuk apa? Halo? Protein, Pak. Protein, gitu ya. Protein, itu betul. Itu ya, protein, itu. Nah, ada dua macam nitrogen yang diambil oleh tanaman. Saya ulang, ada dua bentuk nitrogen yang diambil oleh tanaman. Bentuk apa saja? Saya bantu lewat sini. Tanaman legum mengambil nitrogen dalam bentuk apa, nak? N2, Pak. N2. Sekarang, tanaman biasa mengambil nitrogen dalam bentuk apa, nak? NH4, NH3. Ini loh. Nitrat, Pak. Nitrat, NO3. Begitu ya. Pertanyaannya gitu-gitu, Dok. Gitu. Apakah nitrifikasi? Nitrifikasi itu apa? Halo? Pengubahan nitrit menjadi nitrat, Pak. Pengubahan nitrit menjadi nitrat boleh. Yang lain? Pengubahan apa? Halo? Ini pengubahan apa? Loh, pengubahan amonium menjadi nitrit. Oke, saya ke sini. Apakah denitrifikasi? Halo? Pengubahan nitrat menjadi N2. N2, begitu ya. Oke, nah sekarang perhatikan. Masuknya N2 di udara ini ada dua. Satu, dia diserap oleh bakteri yang ada di ini, di bintil-bintil ini. Ini bakterinya diperbesar. Dia mampu nyerap ini. Jadi kenapa tanaman ini berbintil-bintil itu karena ada bakterinya ini. Dialah yang nyerap N2 itu. Kemudian yang lain masuknya N2 dari udara ke dalam tanah itu karena hujan dan petir. Nah ini. Oke. Nah, saya kira untuk nitrogen oke sudah ya.
Nah, ada yang ditanyakan? Halo? Halo, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, sekarang dilihat ini. Saya mau siklus nitrogen, tapi yang animasi ya. Lihat nitrogen, animasi. Nah, ini saya play. Nah, perhatikan. Nah, nitrogen. Nah, ini. Nah, ini sudah jalan lengkap. Nitrogen mau dimulai dari mana saja? Boleh. Boleh ya. Mulai dari sini. Nitrogen di atmosfer. Nah, masuk ke tanah. Itu karena bakteri. Nanti di dalam tanah itu bisa diserap oleh legum, bisa dirubah menjadi nitrat. Nah, siapa pengubahnya? Bakteri. Nanti nitrat diserap oleh tanaman umum. Yang lewat sini sekarang. Kijang ini makan tumbuhan, nanti jadi dagingnya. Dagingnya mengandung protein. Nah, kalau kijang ini mati atau berak atau kencing, nah, kotorannya itu nanti dirubah menjadi nitrit. Nanti ini nama bakterinya. Bakteri nitrobakter. Dirubah menjadi nitrat. Nah, begitu. Jadi ini jalurnya seperti itu. Nah, yang jalur sini, nitrogen di udara lewat apa? Petir. Masuk ke dalam tanaman boleh, atau ke tanah tok boleh. Gitu. Jadi ini yang jalur lewat petir, gitu. Oke. Nah, diingat-ingat nanti. Ada nama-nama bakteri, itu kita ketemu di bab bakteri nanti, ya. Perhatikan ini, hewan mengambil senyawa nitrogen yang ada dalam tumbuhan. Apa senyawanya? Protein, itu nanti. Tumbuhan menyerap nitrat, ini tumbuhan umum. Kalau tumbuhan khusus, kacang-kacangan menyerap N2 dari sini dengan bantuan bakteri tadi. Oke? Sekarang saya lanjutkan siklus belerang, saya nggak mau dilewati. Siklus fosfor. Oke, siklus fosfor. Fosfor itu P, ya. Fosfor itu P. Saya jalankan. Ini apa proses pelapukan, penghancuran tanah oleh apa? Oleh hujan. Nanti jadi menghasilkan fosfat PO4. PO4 diserap tanaman. Nanti jadinya protein, dimakan oleh hewan. Hewan kalau mati diuraikan menjadi fosfat lagi. Nah, kalau fosfat yang ada di tanah itu nggak diserap oleh tumbuhan, maka nanti dia akan membatu menjadi sedimen mengendap. Itu. Ini siklus fosfat. Oke, saya tampilkan siklus fosfat yang gampang dulu. Siklus fosfat yang gampang. Nah, ini Amanda Balkis yang tadi ngeladeni Bu siapa itu? Bu apa? Bahasa daerah. Oke, saya tampilkan yang diam. Siklus fosfat yang diam. Nah, perhatikan. Bisa dilihat sekarang ini? Halo? Halo? Bisa, Pak. Oke, saya mulai dari hujan. Siklus fosfat. Hujan itu bisa melapukkan batu. Bukan berarti sekali hujan, enggak. Hujan bertahun-tahun, ini nanti batu itu akan rusak. Rusaknya batu itu nanti akan menghasilkan namanya fosfat. Fosfat itu PO4. Bisa di dalam tanah, bisa di air. Sekarang saya cerita yang di tanah. PO4 yang di tanah itu akan diserap oleh tumbuhan.
nanti dijadikan protein. Protein dimakan oleh hewan, misalnya di keong, misalnya diwakili keong. Nanti kalau ini keong ini mati atau mengeluarkan kotoran, itu berak, kencing dan sebagainya, itu nanti akan diuraikan oleh bakteri. Hasil penguraian protein tadi itu adalah fosfat lagi. Nah, karena putar seperti ini, itulah kenapa nanti disebut siklus. Nah, perhatikan sekarang, kalau fosfat yang ada di tanah, ada di air, tidak diserap oleh tumbuhan, nganggur, maka dia akan mengendap, membatu. Gitu. Nah, yang nggak ada di sini apa? Yang nggak ada, orang boleh mengganti fosfat di tanah ini kalau miskin dengan pupuk. Namanya pupuk TSP, triple super fosfat. Ini yang kamu punya sawah itu di rumah, tanyakan bapakmu, ibumu, itu ada pupuk namanya TSP, pupuk yang bukan putih itu, yang kayak semen itu. Nah, kalau pupuk itu kita beli, kemudian dibiarkan di rumah, nggak dipupukkan di sawah, nanti dia akan membatu, mengeras. Gitu. Nah, oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan melanjutkan ke peristiwa lain. Jadi habis siklus-siklus, sekarang saya mau ke perpindahan energi. Namanya arus energi. Saya mesti menengok ini kalau ada yang masuk. Oh, enggak ada. Oke. Perhatikan. Ada dua istilah. Energi pindah-pindah namanya arus. Tapi kalau materi pindah-pindah namanya siklus. Apa alasannya? Begini. Kalau materi disebut siklus, misalnya fosfor, itu siklus. CO2 siklus. Nah, karena dia bisa balik. Contohnya, di sini fosfor itu protein, dimakan ini, dihancurkan jadi fosfat di tanah, diserap lagi jadi protein lagi, jadi munyer seperti ini. Nitrogen juga gitu, bisa putar balik. Kemudian oksigen juga gitu, CO2 juga gitu. CO2 di udara diambil oleh tumbuhan pakai fotosintesis, hasilnya makanan, dimakan oleh belalang, makanan itu dibongkar menghasilkan CO2. Itu. Pak, O2, oke, O2, ngomong O2 sekarang. Tumbuhan itu berfotosintesis mengeluarkan O2. Nanti O2 itu dipakai oleh belalang dan katak ini untuk bernafas. Kemudian kalau ini bernapas, keluarkan CO2. Kalau CO2 ini di udara diserap oleh tumbuhan, nanti tumbuhannya menghasilkan O2. Nah, putar terus kan, makanya namanya siklus, balik. Air sekarang, air. Nah, air kan balik juga. Dari laut ke awan, jadi hujan, ke sungai, pergi ke laut. Nah, makanya semua namanya siklus balik. Nah, sekarang kita lihat energi. Oke? Energi. Perhatikan. Sumber energi di bumi ini, di dunia ini, yang utama itu sun. Halo, apa sun itu, Rek? Matahari. Nah, coba saya cek dulu ya. Saya kok mamang ini tadi. Oh, sudah saya rekam. Saya takut nggak terekam. Gitu. Oke, jadi sumber energi di dunia ini matahari. Itu sumber energi utama. Kalau nggak ada matahari, selesai kiamat. Makanya cerita di Quran itu, cerita kiamat itu pasti nyebut-nyebut matahari. Matahari terbit dari barat, kiamat. Matahari didekatkan dengan bumi, demikian panasnya, kiamat. Gitu. Jadi semua ngomong matahari. Di matahari itu sumber energi. Kalau matahari lenyap, nggak ada energi, selesai. Nah, oke.
Nah, sekarang perhatikan, siapa yang menggunakan energi matahari? Produser. Apa produser di dunia ini? Tumbuh-tumbuhan. Dipakai untuk apa? Nah, dipakai untuk fotosintesis, menghasilkan makanan. Makanan itu sebagian dipakai hidupnya dia, berubah jadi panas, terbuang energinya. Bukan bisa balik ke sini. Nah, jadi energi matahari dirubah jadi makanan, karbohidrat namanya. Nanti karbohidrat itu dimakan oleh konsumen, hewan. Nah, karbohidrat itu nanti dibongkar jadi energi untuk gerak. Sebagian dipakai untuk disusun dagingnya hewan, dimakan oleh hewan yang lain. Hewan yang lain ini nanti energinya, daging tadi dipakai dirubah jadi panas, jadi gerak, atau jadi dagingnya dia. Terus demikian, dan nanti nggak akan pernah energi itu balik jadi matahari. Karena nggak bisa balik, maka energi disebut arus. Kalau materi karena bisa balik disebut siklus. Sampai di sini perkara arus nggak bisa balik itu sudah jelas apa belum? Halo? 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 Woi, ini hilang semua dah? Jelas, Pak. Pak. Hah? Jelas, Pak. Jelas. Kalau jelas saya nanya dulu. Citra Karomatul, ada nggak? Halo Citra? Halo? Oke. Ini saya takut ini nggak ngikuti ini absen tok, itu ya. Yes. Mufida, halo Mufida. Halo Mufida. Halo Mufida. Nggak nyaut juga. Nabila Oni. Halo Nabila Oni. Hadir, Pak. Oke, Nabila. Nah, Nabila. Oke. Halo Nabila. Hadir, Pak. Oh, saya tanya Nabila ya. Saya mau cerita arus energi ini pakai contoh lain. Di rumah kamu pakai setrika listrik nggak? Hadir, Pak. Oke ya. Kalau energi di setrika itu energinya disebut energi apa menurut kamu Nabila? Energi listrik, Pak. Di setrikanya jadi energi apa? Setrika itu kalau berfungsi apabila apa dia? Memakai listrik. Iya, setrikamu itu loh. Sesudah diinjek kemudian kamu pakai. Pas apa dipakai itu? Apa tandanya kalau setrika itu berfungsi? Selain murup, misalnya apa? Bisa panas. Nah, begitu. Jadi setrika itu mengubah energi listrik jadi energi panas. Kan begitu. Ngerti maksudnya? Energinya di setrika itu kan berubah jadi panas. Ngerti maksudnya? Oke, nah panasnya setrika itu kan dari listrik, dari kabel listrik itu. Kalau kamu nanya dari mana itu kabel listrik, dari PLN kan gitu. Kalau kamu nanya ke saya tadi PLN-nya dari mana, nah saya jawab dari Karangkates sana, bendungan Karangkates. Apa itu? Air dibendung, dialirkan, kemudian menggerakkan penggerak namanya turbin. Jadi listrik itu asalnya dari air menjadi listrik, kemudian masuk ke setrika menjadi panas itu. Nah kan nggak bisa panas itu balik ke Karangkates sana. Itu namanya arus. Terus saya ceritakan lagi, misalnya ya di rumah kamu pakai kulkas. Nah, sekarang listriknya kan berubah jadi dingin itu. Dari mana? Dari kabel listrik. Listriknya dari mana? Dari PLN. PLN-nya dari mana? Dari Paiton Probolinggo. Di Paiton itu listriknya dibangkitkan oleh apa? Batu bara. Nah, begitu kan? Nah, yang dari di rumah kamu yang
kulkas tadi kan nggak bisa balik energinya ke Probolinggo sana, maka itu namanya arus gitu. Ngerti ya? Yang lain pengertian arus? Halo? Oke. Nah, jadi ini loh maksud saya tadi, lek siklus itu apa nak? Halo? Lek siklus bisa apa tadi? Halo? Ini kok diam semua ya? Apa IPA 2 ini kalau diajar ini? Halo, lek siklus apa tadi? Halo? Halo? Rohmat, ada nggak Rohmat ini? Halo Rohmat? Nggak nyaut. Zainab, halo Zainab, masih ada nggak ini? Halo Zainab? Halo? 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 Sudah yang lainnya, halo? Halo, yang lainnya yang bisa dengar ini? Saya tak delok ini sih. Iya. Padahal gabung loh sih. Bisa gabung. Siti Zainab Najwa. Halo? Halo? Iya Pak. Kok ini kok nggak ada yang nyaut itu gimana sih? Dah, kamu yang jawab ini siapa? Sinyalnya putus-putus Pak. Kenapa? Rinda. Rinda. Kenapa kok? Sinyalnya putus-putus Pak. Sinyalnya putus-putus. Putus-putus. Apa semuanya putus-putus? Halo? Pak. Loh itu buktinya nyaut gitu loh. Buktinya nyaut. Kalau saya tanya kok diam semua, kan saya seperti ngomong sendiri nih. Halo, halo. Ya Pak. Oke. Saya kan nggak enak kalau seperti ngomong sendiri nih ya. Ya wes, coba dijawab. Kalau siklus tadi apa? Kalau siklus itu, pengertian siklus itu. Ayo, siapa yang bisa? Perpindahan materi, Pak. Iya, kenapa disebut siklus? Sementara kalau energi kok arus gitu loh. Kenapa? Karena terjadi proses Coba ya, ini kursor ini. Siklus itu kan begini, dari sini ke sini, ke sini, ke sini lagi kan gitu. Berarti apa kalau siklus itu? Halo? Loh, ini loh, yang saya maksud itu nggak bisa, nggak apa-apa, mbok jawab gitu loh. Iya Pak, gitu loh. Supaya saya kelihatan nggak ngomong sendiri. Halo? Nah, jadi kalau siklus itu begini nak ya. Dari sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, balik lagi. Yang bisa kembali itu namanya siklus. Nah, kalau energi, coba energi ini. Dari matahari pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Nanti energinya itu nggak bisa balik. Sesuatu yang nggak bisa balik itu bukan siklus, maka namanya arus. Oke? Paham? Oke, insya Allah. Oke, gitu loh, semaur gitu. Oke, sekarang saya tunjukkan. Nah, ini gambar apa yang tampil ini? Gambar apa? Ulat. Ulat sama apa ini? Ulat sama daun. Oke, nah ini diterangkan begini ya. Perhatikan, ini tulisan apa? Dibaca, ayo. Siapa terserah. Apa? kotoran. Feses, kotoran, gitu ya. Ini tulisan berapa? 200.
Nah, 200. Oke, sekarang saya terangkan. Perhatikan ya. Ini gambaran perpindahan energi. Pertama saya mulai dari daun ini. Daun itu materi yang dimakan oleh ulat. Di dalam daun ini ada energi besarnya 200 Joule. Saya ulang, daun ini ada energi. Kalau ditanya, saya energinya di daun dari mana? Dari matahari. Waktu fotosintesis berubah jadi daun gitu. Energinya berapa? Di daun ini dimisalkan 200 Joule. Ini angka dimisalkan dulu. Nah, nanti daun ini dimakan oleh ulat. Nasibnya energi di daun itu akan begini. 1. 100 Joule terbuang. Jadi apa? Kotoran. Ulat ini kan berak setelah makan ini. Ternyata berak itu membuang energi 100 Joule. Berikutnya, nanti ulat ini merubah ini jadi energi untuk gerak dia. Merubah energi daun ini untuk gerak dia. Perubahannya terjadi waktu respirasi. Berapa? 67 Joule. Jadi hilang untuk kegiatan dia. Berikutnya, nanti energinya di sini ada yang jadi dagingnya ulat ini. Berapa? 33. Oke, bisa dipahami? Halo? Saya tanya, berapa energi di daun? 200 Joule. 200 Joule. Berapa energi itu nanti yang jadi dagingnya ulat ini? 33 Joule. 33. Berapa yang dibuang? 100 Joule. 100 sama 67. Ini dibuang kotoran, ini dibuang lewat kegiatan-kegiatan gitu ya. Ngerti maksudnya? Iya, Pak. Oke, sekarang dipahami nih. Nah, begini. Coba ini dibaca angkanya berapa? 1 juta Joule. Nah, jadi ini angka dimisalkan. Apa? 1 juta Joule dari energi matahari ditangkap oleh tumbuhan. Sudah diteliti, nah ini. Dari 1 juta itu nanti oleh tumbuhan yang dirubah jadi buah, jadi daun, jadi bunga yang bisa dimakan itu 10.000 Joule. Jadi energi 1 juta itu yang jadi daun, jadi buah itu 10.000. Berarti yang dibuang berapa? Halo? Halo, yang dibuang berarti berapa? Halo? Banyak nggak yang dibuang? Banyak, Pak. Banyak. Kalau nggak mampu ngitung, 900.000 itu ya. 990.000 itu yang dibuang. Yang jadi dagingnya ini hanya 10.000. Oke, sekarang 10.000 ini dimakan oleh hewan. Katakanlah ini belalang. Hewan yang makan pertama kali makan tumbuhan itu namanya konsumen primer. Nah, nanti 10.000 ini dimakan oleh belalang, yang jadi dagingnya belalang 1.000 saja. Yang 9.000 dibuang lewat kotoran, dipakai untuk terbang-terbang, begitu. Nah, oke. Sekarang belalang itu dagingnya mengandung 1.000 Joule. Dimakan oleh tikus. Yang jadi dagingnya tikus 100 Joule. Nah, begitu. Yang 900 dibuang oleh tikus jadi kotoran, dipakai untuk gerak, begitu. Yang jadi daging cuma 100. Nah, tikus ini dimakan oleh ular. Yang 100 ini nanti yang jadi dagingnya ular cuma 10 Joule. Yang 90 dipakai gerak ular, dipakai untuk berak, macam-macam. Oke. Coba itu tadi siapa yang baru masuk ini? Firda. Udah mau buyar masih masuk. Oke. Saya tanya, kesimpulannya apa dari gambar ini? Energi itu. Halo? Semakin ke atas dalam rantai makanan energinya semakin habis, Pak. Nah, betul sekali jawabannya.
Jadi energinya itu semakin jauh dari pusatnya semakin berkurang. Jadi energi itu banyak dibuang. Karena semakin berkurang kalau digambar, maka kalau banyak gambarnya segi 4 luas, kurang sedikit, maka segi 4-nya sempit, sehingga gambarnya bentuk piramid begini. Kemarin kan ada piramida jumlah, ada piramida biomasa, sekarang ada piramida energi. Jadi di dunia ini penuh dengan piramid, ya. Begitu. Oke? Bisa dimengerti? Saya ulang, mengapa energi itu menggunakan istilah arus? Kenapa perjalanan energi kok memakai istilah arus bukan siklus? Apa jawabannya? Karena nggak bisa kembali ke. Karena nggak bisa kembali, begitu ya. Kemudian apa pedoman pokoknya kalau energi itu pindah-pindah? Bagaimana kalau energi itu pindah? Setiap pindah akan bagaimana? Tetap Semakin berkurang, Pak. Semakin berkurang, sehingga bentuk gambar berbentuk piramid, mengerucut, mengecil begini. Oke, nah itu ya. Jam berapa sekarang ini? Coba dilihat jamnya. Halo? Jam 11, Pak. Jam 11. Saya harus sampai jam berapa? 11 lebih ya. Oke. Saya tambahi. Hari ini nggak ada tugas. Yang belum mengerjakan tugas silakan. Kemudian yang sudah saya koreksi dilihat di emailnya itu saya kembalikan. Terus yang tulisan merah itu berarti salah gitu ya. Oke? Sampai di sini siklus energi, siklus materi sudah selesai. Sekarang saya mau melanjutkan bab baru. Sedikit tentang ekosistem ya, masih tetap ekosistem. Masih tetap ekosistem. Oke, tetap ekosistem. Saya mau melanjutkan ini. Halo, bisa dilihat gambarnya? Halo? Pak, bisa. Bisa, oke. Saya mau nerangkan namanya parameter populasi. Sebelum ke sini, istilah populasi dulu. Jangan lupa, populasi dulu. Nah, ini banteng. Jenisnya sama, banteng, tempatnya di sini, waktunya sama, itulah namanya populasi. Apa populasi itu? Kumpulan makhluk hidup sejenis, itu populasi. Misalnya lagi, ini pengertian populasi. Nah, ini kijang, satu individu. Jika kijang itu bertemu dengan teman-temannya begini, maka ini populasi. Ini pohon, satu individu. Jika ini bertemu dengan teman-teman yang jenisnya sama, populasi. Itulah pengertian populasi. Nah, kenapa populasi itu penting? Karena nanti makhluk hidup itu di dalam lingkungan yang berlaku hitung-hitungannya populasi. Contoh, kompetisi, bersaing. Kalau sendiri nggak mungkin berkompetisi. Tapi kalau dengan teman-temannya berkompetisi, rebutan makanan begitu. Nah, jadi nanti ngitungnya ekosistem itu tidak dimulai dari individu, tapi dimulai dari populasi, apapun itu. Misalnya, hubungan mutualisme, saling berhubungan yang menguntungkan, itu juga terjadi antar populasi, bukan di dalam individu. Gitu. Jadi itulah pentingnya populasi. Saya masuk ke bawah yang tadi ya, maaf. Nah ini, jadi nanti ini saya kotak ini, blek. Ini dibahas di dalam ilmu ekologi namanya. Ilmu tentang ekosistem itu disebut ekologi. Yang dibahas bukan alat makhluk hidup, bukan individu, bukan sel, bukan jaringan. Yang dibahas di ekosistem itu mulai dari populasi sampai seluruh dunia namanya biosfer. Maka pengertian populasi itu penting. Oke, sekarang perhatikan.
densitas. Bisa dibaca ya, densitas. Halo? Halo? Bisa, Pak. Oke, apa densitas itu? Kerapatan atau kepadatan. Apa pengertiannya? Ke sini saya. Apa kepadatan atau kerapatan atau densitas disingkat D? Jumlah makhluk hidup N dibagi jumlah tempatnya, luas tempatnya. S itu space, luasnya. Jadi kepadatan itu adalah jumlah makhluk hidup dibagi ini luasnya. Contoh. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada tempat saya ukur seret 2 meter. Seret 2 meter. Terus di sini ada jangkrik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di tempat ini kepadatan jangkrik, misalnya ini sudah saya ukur sekian-sekian 2 meter 2 meter. Nah, kepadatan penduduknya bagi jangkrik ini apa? Itu 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 2 meter gitu. Kepadatan kupu-kupu 2 per 2 meter. Kepadatan belalang 2 per 2 meter gitu. Saya ulang, ini contoh penerapan ini loh. Penerapan ini ya. Perhatikan. Di sawah ini saya kotaki seret itu 2 meter. Di dalamnya ada jangkrik, saya hitung itu 2, 3, 4, 5, 6. Terus di dalam 2 meter ini juga ada kupu-kupu 2. Terus ada belalang 2. Itu ya. Maka kalau saya ditanya berapa kepadatan jangkrik itu, jawabannya itu 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 2 meter. Berapa kepadatan kupu-kupu? 2 per 2 meter. Berapa kepadatan belalang? 2 per 2 meter gitu. Paham? Halo, paham? Saya tanya, siapa di sini yang paling padat di tempat yang 2 meter itu antara 3 ini? Siapa yang paling padat? Jangkrik. Sekarang ya, saya umpamakan 2 meter itu di sebelah sini. Ini katakanlah di sebelah sini itu A. Sekarang di sebelah sana 2 meter pula B. Pas 2 meter di sini jangkriknya yang di tempat B ini saya hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 di sebelah sini. Jadi di sebelah sini tanahnya 2 meter, ada jangkrik 12. Katakanlah ini tempat B. Di sebelah sini tempat A, tanah luasnya juga 2 meter, ada 6 jangkrik. Saya tanya, A dengan B sini padat mana jangkriknya? Di A sini dengan di B sini padat mana? Halo? Halo, padat mana? Padat B. Kemudian di tempat sini 2 meter juga di sini. Tempat C gitu. Berapa jangkriknya? Tuh 2, 3, 4. Jadi di sini 6, 2 meter, di sini 4, di sini 12. Maka kalau satu sawah ini saya jadikan 1, nah seperti ini. Jangkriknya 6 tambah 14 tambah 4, kemudian luasnya ini seluruhnya 12. Itu. Oke, itu pengertian dari kepadatan. Oke, saya selalu tergoda ini. Siapa ini? Aisyah. Oke, Aisyah masuk. Bentar lagi. Aila masuk. Amanda masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya. Lanjutkan. Tadi sampai mana tadi ini? Oke, perhatikan.
Kepadatan populasi nanti dipengaruhi satu, perpindahan masuk disebut imigrasi. Dua, kelahiran disebut natalitas. Tiga, perpindahan keluar disebut emigrasi. Empat, kematian disebut mortalitas. Saya ulang, kepadatan suatu populasi di suatu tempat dipengaruhi oleh pindah masuk, imigrasi, kelahiran, natalitas, pindah keluar, emigrasi, kematian, mortalitas. Oke. Sekarang saya tanya, siapa saja boleh jawab. Ya. Kepadatan populasi ini saya umpamakan kepadatan orang di wilayah Pandaan. Itu. Pertanyaan saya, bagaimanakah kalau di wilayah Pandaan itu banyak yang lahir? Populasinya semakin padat apa semakin berkurang? Halo? Semakin padat. Makanya di sini ditulis plus. Berikutnya, kalau penduduk Pandaan itu mencari pekerjaan pindah ke Irian, ke Papua, bagaimana dengan kepadatan penduduk di Pandaan? Semakin berkurang. Makanya di sini ditulis min, gitu. Kemudian di Pandaan ini misalnya sehari mati 10 karena kena COVID. Nah, mortalitas mati. Bagaimana kerapatan penduduk di Pandaan? Halo? Semakin berkurang, Mas. Berkurang, makanya min. Kemudian banyak orang Solo, orang Madiun, orang Ngawi melamar kerja di pabrik-pabrik, kemudian menetap di Pandaan, masuk ke Pandaan. Bagaimana wilayah Pandaan? Semakin padat. Makin padat. Makanya di sini tulis plus. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Oke. Ini apa? Apa namanya ini? Nggak ada tulisannya di sini. Apa ini jenenge? Halo? Apa ini? Grafik, Pak. Grafik. Nah, betul. Jadi ini grafik, ini grafik. Apa? Ini grafik pertumbuhan makhluk hidup. Pertumbuhan manusia boleh. Jadi nanti grafik itu macam-macam. Nah, perhatikan. Kalau makhluk hidup itu tumbuh terus, contohnya ini. Tahun berapa? Nah, ini tahun 1850, penduduknya sekian. Tahun 900 penduduknya sekian. Sampai tahun 75 penduduknya sekian. Sekarang penduduknya sekian, tambah terus. Maka grafiknya begini. Sekarang yang ini. Nah, pertama tahun berapa tambah, tahun berapa tambah, tahun berapa tambah. Nah, pada tahun tertentu nggak tambah lagi. Akhirnya seperti ini. Oke, saya ulang. Jadi kalau penduduk itu tambah terus, hewan tambah terus, grafiknya disebut eksponensial. Ini terus naik. Kalau nanti nggak tumbuh, berhenti, namanya sigmoid. Nih. Kalau kamu nanya, apa ada Pak penduduk di dunia ini yang sigmoid? Ada. Bahkan menurun. Tahun ini diumumkan orang Korea itu menyusut 20.000. Karena orang Korea mau kawin, nggak mau punya anak. Jadi jumlah penduduk di sana itu cenderung berkurang. Jepang itu cenderung berkurang. Indonesia jangan tanya ya, terus begini. Produksi anak. Nah, gitu. Oke, saya tanya, apa maksudnya eksponensial? Halo? Tambah terus apa berhenti pertambahannya eksponensial? Halo? Tambah terus. Apa maksudnya sigmoid? Apa maksudnya pertumbuhan sigmoid? Halo? Pertumbuhan yang tidak bisa tumbuh lagi. Pertumbuhan yang berhenti. Kalau eksponen itu tambah terus. Apa contohnya eksponen? Pertumbuhan penduduk di bumi. Orang itu tambah terus.
Apa contohnya sigmoid? Pertumbuhan protozoa, pertumbuhan penyakit itu, kena obat mati sudah begitu. Oke, itu ya. Nah, terakhir sebelum saya akhiri, saya tanya, apa akibatnya kalau penduduk bumi ini tumbuh terus? Kamu perkirakan apa? Akan semakin padat, Pak. Ya, kalau penduduknya semakin padat, apa yang terjadi? Akan terjadi kepunahan karena tidak bisa memenuhi kebutuhan. Nah, Intinya, Pak. itu jawabannya. Jadi, pertumbuhan terus itu akan membutuhkan sesuatu. Saya ulang, pertumbuhan terus membutuhkan sesuatu. Apa yang pertama kali dibutuhkan kalau tambah makhluk hidup itu? Yang dibutuhkan? Virus menguntungkan, Pak. Apa? Menguntungkan bumi. Adanya virus menguntungkan bumi. Enggak, yang pertama kali kalau orang bertambah, itu membutuhkan pertambahan apa? Makanan. Makanan. Ruang, begitu. Nah, maka perhatikan nih, sudah benar kamu. Jika populasi tumbuh terus, nah ini, maka akan berdampak. Satu, ketersediaan sumber daya berkurang. Makanya kalau penduduknya padat itu akan kumuh, sungainya kotor, alas dibabat, hutan dibabat, banjir di Kalimantan, nah itu. Terus apa lagi kalau jumlahnya meningkat? Kompetisi. Jadi kalau ada 10 sapi di alam meningkat menjadi 100, nah mereka rebutan rumput. Tikus dari 100 menjadi 1000, rebutan padi, itu kompetisi. Orang dari 10 orang jadi 100, rebutan. Bahkan ada rebutan pacar ya. Nah kan begitu. Kemarin berita di Banjarmasin, ada anak diajar oleh 3 cewek di hotel gara-gara rebutan pacar. Nah, inilah contoh bagaimana kita belajar tentang populasi. Jadi populasi itu penting dipelajari karena ini dampaknya itu luas gitu. Oke, nah, pertemuan kali ini saya hentikan sampai di sini. Saya nggak sampai habis. Nah, kasihan kamu ini saja mengikutinya termehek-mehek. Ini sudah. Oke, halo. Iya, Pak. Halo, saya nanti akan menghubungi wali kelas. Pak. Saya wali kelasnya akan saya hubungi. Kemudian Bu Ari ini juga saya hubungi. Kalau perjalanan pelajarannya seperti ini terus saya nggak mau. Ya. Maaf, Pak, itu tadi mungkin cuma sekali, Pak, karena mungkin gurunya ada kendala, jadinya waktunya diganti saat istirahat. Ya, belum tentu kamu yang salah memang. Maksud saya mau ngomong ke wali kelas, saya mau ngomong ke Bu Arini itu supaya ini diatasi. Belum tentu kamu yang salah kan. Boleh jadi tadi Bu Rati kan gitu. Kan jelas pelajaran harus normal. Ngerti maksudnya? Halo, ngerti nggak maksudnya? Oke, begitu ya. Oke, jadi kalau seperti ini saya nggak mau ngajar. Kan saya ngomong sendiri nanti. Nah, kalau ngomong sendiri kan lucu. Lebih baik saya tidur kan gitu. Paham nggak ini maksudnya? Iya, Pak. Oke, itu ya. Oke. Jadi ini sampai di sini. Untuk kali ini nggak ada PR. Yang akan datang saya akan terangkan macam-macam ekosistem. Belum ada ulangan. Setelah yang akan datang baru ulangan. Oke. Selamat menikmati istirahat sudah. Karena dari saya nggak ada PR. Kemudian bagi siswa yang belum mengerjakan tugas masih saya tunggu. Silakan dilihat di DCR. Tadi sudah saya umumkan yang kosong-kosong nilainya. Sekarang saya umumkan lagi ya. Aisyah, Ahmad Sefa, Aurel, Bagus, Debbie, Firda Aisyah, Dimas, Marcella, Giovanni, Rohmat, Mirbat, Talita, Usria. Jika orang-orang tersebut kebetulan hari ini nggak dengar, yang dengar tolong disampaikan. Saya masih sabar, nunggu itu, gitu ya. Halo, apa? Iya, Pak. Oke, ya. Jadi tolong itu, saya masih tunggu walaupun sudah 2 minggu itu ya.
Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.